Anies Baswedan akhirnya juga mengikuti langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam hal meningkatkan popularitasnya. Hal itu ia lakukan dengan membuat channel YouTube yang diberi tagar dari pendopo. Pengamat politik Universitas Pajajaran Kunto Adiwibowo berpendapat penayangan seri video dari pendopo itu sebagai salah satu langkah Anies mempersiapkan diri bertarung dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Namun, tanggapan lain juga datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono yang menganggap ada maksud terselubung dari pembuatan channel YouTube Anies. Dilansir dari Gelora.com, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono sindir kanal YouTube Gubernur DKI Anies Baswedan. Gembong menilai dengan cara ini Anies Baswedan hanya ingin meningkatkan branding dirinya di sisa tahun terakhir sebagai Gubernur DKI. Jadi ada tujuan terselubung yang ingin disampaikan Pak Anies Baswedan, kata Gembong Warsono di Jakarta pada Senin 13 Desember. Terselubungnya tuh apa? Terselubungnya membranding dirinya, karena kan belum punya cita-cita sambung loyalis Megawati ini. Gembong berpendapat Anies akan memaksimalkan di sisa waktu setahun ini untuk branding dirinya. Waktu 1 tahun kurang itu akan dimaksimalkan, jelasnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan dibalik dibentuknya kanal YouTube yang diberi tagar dari pendopo. Menurutnya, pembentukan kanal YouTube itu murni untuk kebutuhan kerjanya sebagai Gubernur Jakarta, bukan untuk kebutuhan persiapan dirinya untuk Pilpres 2024. Kanal itu, kata Anies Baswedan, akan bercerita tentang kebijakan-kebijakan yang disusun, mulai dari proses, latar belakang, tujuan, dan apa saja aspeknya. Diberitakan terpisah oleh CNN Indonesia Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menayangkan seri video bertajuk dari pendopo di kanal YouTube miliknya. Video pertama berisi alasan Anies menayangkan seri video tersebut. Dalam video itu, Anies menjelaskan alasan dibalik pembuatan seri video tersebut. Alasannya, dia ingin membagikan perspektif dari apa saja yang selama ini ia alami. Ia berharap seri video ini bisa memperkaya perspektif orang lain. Anies kemudian menayangkan video kedua yang berdurasi 20.05 menit. Dalam video itu, Anies terlihat duduk di sebuah gambar pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Dalam video berjudul Buat Jauh di Dekat, Anies membahas mengenal Kepulauan Seribu sepanjang 20 menit. Anies menceritakan tentang pembangunan Kepulauan Seribu selama ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Jadi, bicara soal Pulau Seribu bukan sekadar menyiapkan kapal, bukan soal sekadar menyiapkan fasilitas air minum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pasar. Itu yang nampak bisa difoto, yang bisa ditunjukkan secara nyata, kata Anies dalam video tersebut. Ada yang lebih dasar lagi, perasaan kesetaraan. Perasaan bahwa kita ini adalah satu bagian sebuah keluarga besar warga Jakarta. Itu tidak bisa difoto, ibunya. Pengamat komunikasi politik Universitas Pajajaran Kunto Adiwibowo berpendapat penayangan seri video dari pendopo itu sebagai salah satu langkah Anies mempersiapkan diri bertarung dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, Anies kemungkinan besar bakal kehilangan panggung usai masa baktinya sebagai Gubernur Jakarta rampung tahun 2022. Di sisi lain, menurut Kunto, langkah ini perlu diambil Anies lantaran kompetitornya pada Pilpres 2024 seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah lebih dulu menggunakan taktik penceritaan melalui YouTube. Ini saya melihatnya salah satu ikhtiar Anies untuk mendekati calon pemilih yang gemar menonton YouTube. Apalagi YouTube adalah salah satu platform media sosial yang paling banyak ditonton di Indonesia, kata Kunto saat dihubungi pada Senin 13 Desember. Kunto menambahkan, jika Anies tidak berbuat sesuatu, maka namanya bisa saja hilang dari radar pencapresan 2024. Hal ini wajar, lantaran Anies bakal menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur pada tahun 2022 mendatang. Oleh karena itu, menurut Kunto, Anies memang harus membangun panggungnya sendiri jika namanya masih ingin masuk dalam radar calon presiden pada pemilu 2024. Dia harus punya isu tertentu yang kemudian dia bikin isu itu jadi ownership dia, jadi kepunyaan dia, sehingga kalau ngomongin isu itu orang terasosiasi dengan Anies Baswedan, siapapun yang ngomong, jelas Kunto. Dan itu akan menarik karena dia hanya punya waktu enggak sampai 1 tahun untuk kemudian membuat isu ownership ini, supaya dia tidak tergantung dengan posisi dia sebagai gubernur atau panggung-panggung lain di media. Kalau isu ini berhasil dilakukan oleh Anies, maka akan memutuskan jalannya ke 2024, kata dia menambahkan. Peneliti riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Chatyo menilai penayangan seri video dari pendopo sebagai upaya membangun narasi politik bagi langkah Anies menuju 2024. Dengan video itu, menurut Wasis, Anies ingin menunjukkan kesetaraan bagi setiap warga dimulai dengan kasus-kasus di Jakarta.
Wasisto juga menilai bahwa hal ini sebagai salah satu upaya Anies untuk menaikkan popularitasnya. Apalagi, selama ini tidak sedikit stigma negatif yang disematkan pada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Saya pikir membuat video itu lebih pada upaya menaikkan popularitas, terutama untuk mengubah persepsi dan stigma negatif publik, jelas Anies. Saya pikir membuat video itu lebih pada upaya menaikkan popularitas, terutama untuk mengubah persepsi dan stigma negatif publik, jelas Wasis.